Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Penyerang Manchester United Marcus Rashford menuai kritik keras atas penampilannya dalam laga kontra Brentford. Marcus Rashford yang biasanya jadi andalan United dalam membobol gawang musuh tidak dapat berkontribusi banyak. Dia hanya melepaskan satu tembakan. Catatan lainnya, Rashford 4 kali gagal mengontrol bola dengan baik. Marcus Rashford pun mendapatkan penilaian buruk dari legenda Liverpool, Jamie Redknapp. Sang bomber timnas Inggris dianggap kurang pergerakan dan bahkan terkesan santai di lapangan. Saya pikir penggemar Manchester United akan sangat menantikan malam ini. Dengan hasil cemerlang melawan Liverpool, mereka bisa membalikan keadaan, kata Redknapp. Mereka tampil sangat buruk malam ini. Saya tidak percaya kurangnya usaha, semangat, dan keinginan untuk memenangkan pertarungan individu untuk mewujudkan sesuatu. Saya menonton Marcus Rashford, dia berjalan-jalan seolah ada sedikit kesenangan di luar sana. Ini Premier League, Anda harus mencoba dan memenangkan pertandingan. Kami heran dengan betapa buruknya United, tutur Redknapp. Marcus Rashford yang tidak bermain penuh dalam laga kontra Brentford. Jebolan Akademi MU itu ditarik keluar pada menit ke-80 dan digantikan oleh Mason Mount. Legenda Manchester United Peter Schmeichel menyalahkan Aaron Wan-Bissaka atas gol penyama kedudukan Brentford. Ia dinilai tidak cukup baik dalam menjaga Ivan Toney. Kemenangan Manchester United yang di depan mata tersebut buyar setelah Ajer mencetak gol. Ia membobol gawang Andre Onana usai menyambar umpan tarik dari Ivan Toney. Peter Schmeichel menyalahkan Aaron Wan-Bissaka atas terjadinya gol Ajer ini. Ia menilai bek asal Inggris ini tidak cukup baik menjaga Ivan Toney, sehingga Brentford bisa menyamakan kedudukan. Jika Anda melihat Wan-Bissaka di gawang Brentford, dan inilah yang saya maksud dengan standar, Wan-Bissaka ada di sebelah kiri, bola disilangkan dan sekarang lihat dia berjalan pergi, berjalan, dia jogging, kata Schmeichel. Dan Ivan Toney akan berada dalam posisi offside jika dia mengikuti susunan 4 back dan gol itu tidak akan terjadi. Lihat, Wan-Bissaka keluar. Lihat itu. Itu bukan Manchester United, itu bukan kebanggaan, itu bukan standar yang tinggi, itu tidak fokus pada pekerjaan Anda. Dia harus menanggung akibatnya, bukan untuk menyalahkannya, tapi pada saat itu karena apa yang dia lakukan atau tidak lakukan. Hal sederhana seperti konsentrasi, mereka menyamakan kedudukan. Manchester United gagal menang usai diimbangi Brentford di injury time. Manajer Manchester United Erik ten Hag menyebut Brentford terlihat lebih ngotot di lapangan daripada MU. Sepanjang pertandingan, MU mendapatkan banyak tekanan dari Brentford. Tuan rumah tercatat melepaskan sampai 31 tembakan berbanding 11 milik MU. Erik ten Hag mengakui Brentford memang tampil lebih baik daripada MU. Ia menyayangkan performa MU yang kalah ngotot dari tuan rumah. Kami unggul di akhir, mungkin tidak layak, tapi Anda harus membawa pulang 3 poin. Jadi ini sangat mengecewakan, ujar ten Hag. Brentford lebih baik daripada kami hari ini. Mereka menunjukkan gairah, keinginan, dan determinasi yang lebih. Kualitas tim ini adalah mereka memperjuangkannya, tapi kami harusnya juga menunjukkan lebih. Kami mencetak gol, tapi menyia-nyiakannya. Manchester United gagal meraih kemenangan saat berkunjung ke markas Brentford. Mantan pemain Liverpool Jamie Redknapp mengkritik penampilan setan merah dalam pertandingan tersebut. Redknapp sama sekali tidak terkesan dengan penampilan yang ditunjukkan Manchester United di markas Brentford. Redknapp juga menyoroti etos kerja dari para pemain Manchester United. Menurutnya mereka bermain sangat buruk dalam pertandingan melawan Brentford.
Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan pujian kepada Andre Onana setelah timnya meraih hasil imbang di markas Brentford. Sepanjang pertandingan, Manchester United mendapatkan banyak tekanan dari Brentford. Erik ten Hag menilai tim asuhannya tidak pantas menang dalam pertandingan ini. Kendati gagal meraih kemenangan, Erik ten Hag menilai bahwa para pemainnya memperlihatkan performa yang luar biasa. Salah satunya adalah Andre Onana. Kami berjuang dan menciptakan beberapa peluang bagus, dan Andre Onana tampil fantastis malam ini. Rasmus Højlund punya peluang besar. Ketika Anda membuat gol kemenangan, saat itulah Anda harus melewati batas. Mason Mount mencetak gol pertamanya untuk Manchester United dalam laga ini. Sayangnya gol itu gagal memberikan kemenangan untuk Setan Merah. Saya sangat senang untuk Mason Mount, tetapi saya juga merasa kasihan padanya karena dia seharusnya menjadi pemenangnya, ujarnya. Manchester United hanya bermain imbang saat melawan Brentford dalam lanjutan Premier League 2023-2024. Sayangnya dua bek Setan Merah Rafael Varane dan Victor Lindelof mengalami cedera dalam laga ini. Tidak hanya gagal menang, Manchester United bahkan mendapati dua pemain mereka, Rafael Varane dan Victor Lindelof, mengalami cedera saat melawan Brentford. Varane hanya bermain selama 46 menit sebelum digantikan Harry Maguire, sementara Lindelof ditarik keluar dan digantikan Lisandro Martinez pada menit ke-69. Hal ini tentunya bukan kabar yang baik untuk Erik ten Hag. Pasalnya banyak pemain belakang Setan Merah yang masuk ruang perawatan. Usai pertandingan, Erik ten Hag membeberkan kondisi tentang kedua pemain belakangnya. Saya tidak tahu sekarang. Rafa kami mengeluarkannya sebagai tindakan pencegahan di babak pertama. Dan Victor Lindelof dia keluar, tetapi kami harus menilai dia besok, ujar Erik ten Hag. Manchester United sudah menempuh total 29 pertandingan di Premier League musim 2023-2024 ini. Posisi MU saat ini tidak cukup bagus, masih tertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara di luar 4 besar. Manchester United gagal memetik kemenangan di pekan ke-30 Premier League 2023-2024. Berhadapan dengan Brentford, Setan Merah bermain imbang dengan skor 1-1. Menariknya, dua gol yang tercipta di laga Brentford versus Manchester United kemarin sekaligus menambah catatan Setan Merah musim ini. MU memang tidak benar-benar bermain stabil di bawah Erik ten Hag. Gol Mason Mount yang tercipta di menit ke-90 plus 6 adalah gol ke-40 MU di Premier League musim ini. Angka yang tidak buruk tapi juga tidak terlalu bagus. Lantas, gol Christopher Ajer di menit 90 plus 9 adalah kebobolan ke-40 MU di Liga musim ini. Untuk ukuran tim top, kebobolan MU cukup mengkhawatirkan. 40 gol dan 40 kebobolan membuat MU mencatatkan 0 selisih gol setelah menempuh 29 pertandingan di Premier League. Sebagai perbandingan, Liverpool yang kini berada di puncak klasemen mencatatkan selisih gol 40, mencetak 67 gol dan kebobolan 27 gol. Manchester United terus berupaya memperbaiki sektor pertahanan, tidak cuma bek tengah berpengalaman yang dibidik. MU juga mengincar pemain belakang potensial untuk dikembangkan di tim U21 terlebih dahulu. Mereka sedang membilik bek belia milik Barcelona. Manchester United dilaporkan meminati Mikhail Faye dibandingkan Kubarsi untuk dipajak ke Old Trafford di musim panas 2024 nanti. Harga Faye jauh lebih murah dibandingkan Kubarsi. Sport melaporkan, Barcelona juga berniat menjual Faye di bursa transfer musim panas 2024 nanti. Blaugrana butuh tambahan dana segar untuk bisa membeli pemain. Maklum saja keuangan klub masih belum sehat. Barcelona juga tidak meminta biaya besar untuk kepindahan Faye. MU bisa mendapatkan pemain berusia 19 tahun itu senilai 25 juta pound sterling. Namun Barcelona akan menyertakan opsi pembelian kembali di masa mendatang.
Prestasi mengejutkan Bologna di Liga Italia membuat pemainnya laris manis ditaksir klub besar. Manchester United contohnya kembali membidik pemain Bologna lainnya setelah sebelumnya dikaitkan dengan striker Joshua Zirkzee. TMW pada penghujung Maret 2024 melaporkan MU meminati pemain bertahan Bologna, John Lukumi. Pemain muda 25 tahun itu bisa menjadi alternatif untuk menambah lubang di pertahanan setan merah. Lukumi menarik perhatian MU karena tampil memuaskan dan lebih penting bisa didapatkan dengan harga yang murah meriah. Bologna kabarnya tidak keberatan melepas pemuda asal Kolombia itu bila mendapatkan tawaran sekitar 20 juta euro di bursa transfer musim panas 2024 nanti. Biaya transfer 20 juta euro ini murah bagi MU. Bandrol Lukumi sesuai dengan kriteria yang dipatok investor baru Sir Jim Ratcliffe. Meski murah, Lukumi punya kemampuan yang sangat baik. Lukumi mampu membantu Bologna membuat kejutan di Liga Italia. Saat ini Bologna bisa ikut bersaing di papan atas klasemen. Manchester United telah mengecek ombak terhadap peluang transfer Ivan Toney sebelum kemungkinan negosiasi dengan klub yang mencari striker baru. Menurut HITC, Manchester United mungkin mengalihkan perhatian mereka kepada Ivan Toney menjelang pencarian striker musim panas mereka. MU sedang mencari penyerang baru di jendela transfer berikutnya untuk menambah persaingan untuk Rasmus Højlund karena mereka telah memeriksa bintang Brentford tersebut. Manchester United di bawah Ineos berniat memperkuat sistem serangan dan ingin mendatangkan striker baru. Apakah mereka akan merekrut bintang Brentford itu masih menjadi pertanyaan. Meskipun jika mereka memasuki persaingan dengan niat, mereka akan menemukan banyak saingan dalam persaingan di sana. Menyusul laporan bahwa Arsenal telah mengarungi minat mereka, klub yang mungkin ingin diprioritaskan oleh Ivan Toney. Dia akan berharap untuk mendapatkan lebih banyak opsi penting di atas meja. Masuknya MU dalam persaingan tidak diragukan lagi, akan membuat pemain berusia 28 tahun itu bahagia. Meski ia juga memiliki kesempatan untuk bertahan di London. Chelsea dan Tottenham adalah penerima manfaat utama dari Arsenal yang mendinginkan minat mereka terhadap Ivan Toney.